Selamat pagi, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Wirianti Lenlangi SPD MPD. Saya merupakan salah satu dosen di program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Kristen Indonesia Toraja. Di Prodi PGSD, saya mengajar mata kuliah di bidang ilmu pendidikan. Nah, pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh di semester ganjil, yaitu mata kuliah strategi pembelajaran. Mata kuliah strategi pembelajaran merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa PGSD yang bertujuan untuk membekali mahasiswa tentang dasar-dasar strategi pembelajaran. Terdapat 3 hal yang menjadi tujuan utama dalam mata kuliah strategi pembelajaran. Yang pertama, mahasiswa dapat memahami dasar-dasar strategi pembelajaran di sekolah dasar. Yang kedua, mahasiswa dapat menyusun rancangan strategi pembelajaran di sekolah dasar. Dan yang ketiga, mahasiswa dapat mensimulasikan rancangan pembelajaran di sekolah dasar. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS dan membahas terkait hakikat strategi pembelajaran, pendekatan dan strategi pembelajaran, metode pembelajaran, strategi pembelajaran dengan pendekatan saintifik, model pembelajaran berbasis HOTS, karakteristik peserta didik di jenjang sekolah dasar, komponen dan desain pembelajaran, menyusun rancangan pembelajaran di SD, dan mensimulasikan rancangan pembelajaran. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang diharapkan setelah mahasiswa mengikuti perkuliahan ini yaitu mahasiswa dapat: yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan hakikat strategi pembelajaran. Yang kedua, mahasiswa mampu mengklasifikasikan pendekatan dan strategi pembelajaran. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan metode pembelajaran. Yang keempat, mahasiswa mampu menguraikan strategi pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Yang kelima, mahasiswa mampu menerapkan model pembelajaran berbasis HOTS. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik peserta didik di jenjang sekolah dasar. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menganalisis komponen dan desain pembelajaran. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menyusun rancangan pembelajaran di SD. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu mensimulasikan rancangan pembelajaran yang telah disusun. Beberapa metode dan model pembelajaran yang saya gunakan dalam mengajar mata kuliah ini yaitu metode pembelajaran ceramah, metode diskusi dan tanya jawab, model pembelajaran jigsaw, model pembelajaran discovery learning, dan model pembelajaran project based learning atau PJBL. Untuk share bahan ajar dan mengakomodir mahasiswa dalam mengumpulkan tugas-tugasnya, saya menggunakan platform Sepada UI Toraja dan Google Classroom yang dapat diakses mahasiswa secara online. Beberapa poin-poin penilaian yang saya terapkan dalam menilai mahasiswa pada mata kuliah ini dan disepakati bersama-sama mahasiswa pada kontrak perkuliahan yaitu: yang pertama, partisipasi yang termasuk di dalamnya adalah kehadiran, keaktifan, dan sikap, bobotnya 10%, tugas-tugas individu dengan bobot 15%, tugas-tugas kelompok dan presentasi dengan bobot 20%, UTS berupa tes tertulis dengan bobot 25%, dan yang terakhir, UAS yang berupa tugas proyek membuat video simulasi mengajar di SD dengan bobot 30%. Dengan mengetahui poin-poin penilaian tersebut, mahasiswa
siswa diharapkan dapat menyusun cara atau strategi yang sesuai agar mereka dapat mengikuti perkuliahan ini dengan baik dan mendapatkan nilai yang diharapkan. Selanjutnya, saya akan menampilkan video perkuliahan saya dengan materi hakikat strategi pembelajaran yang dilakukan secara luring di dalam kelas. Selamat sore semuanya. Sore, Bu. Masih semangat? Masih. Semangat sudah semua makan? Belum. Belum makan, tapi tetap semangat ya, walaupun kuliahnya di jam sore. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan doa supaya kita diberi kemudahan dan kelancaran di dalam proses pembelajaran pada saat ini. Oke, silakan Yosi untuk memimpin kita dalam doa. Baik, sebelum kita memulai proses perkuliahan kita pada sore hari ini, mari kita satu dalam doa kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali lagi kami menundukkan kepala di hadapan hadirat-Mu atas segala kasih dan kenyataanmu yang senantiasa mempercurahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan sudah memberkati kami sepanjang hari ini. Di sore hari ini ya Tuhan, kami akan mulai proses perkuliahan kami. Tuhan tuntun dan sertai kami, biarlah setiap materi yang diajarkan kepada kami boleh kami pahami dengan baik dan boleh kami pergunakan untuk melanjutkan karir pendidikan kami di masa yang akan datang. Bapa di surga, berkati setiap Bapak Ibu dosen yang akan membimbing kami, memberikan mereka kekuatan, kesehatan, kesabaran dalam mendidik kami. Inilah menjadi doa kami dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Yesus sudah memimpin kita dalam doa. Jadi hari ini merupakan pertemuan kedua ya. Pertemuan yang lalu kita hanya membahas tentang kontrak perkuliahan dan tentang mata kuliah strategi pembelajaran. Jadi ini mata kuliah strategi, tetapi di dalamnya bukan hanya mempelajari tentang strategi pembelajaran ya. Jadi kita masuk di dalam materi yang pertama, yaitu hakikat strategi pembelajaran. Nah, sebelum saya masuk ke dalam pengertian strategi pembelajaran, saya mau tanya dulu. Saya mau bertanya, apa sebenarnya itu strategi? Karena kata strategi ini bukan lagi kata yang asing ya. Bahkan mungkin di kehidupan sehari-hari kita sering mengatakan tentang strategi. Nah, kata strategi sendiri itu apa maknanya bagi kalian? Ada yang bisa menjawab? Silakan angkat tangan. Silakan. Strategi pembelajaran adalah perencanaan jangka panjang yang disusun untuk mengantarkan pada suatu pencapaian akan tujuan dan skala tertentu. Oke, ada yang lain? Kata strategi boleh hanya strategi saja, bisa juga strategi pembelajaran. Kalau ada yang bisa mendefinisikan atau sudah ada pemahaman sebelumnya tentang strategi, apa itu strategi? Oke, silakan. Ya, strategi adalah rencana atau metode yang direncanakan dengan cermat untuk mencapai tujuan tertentu. Oke, rencana atau metode untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Ada lagi, satu orang lagi, siapa lagi? Coba, siapa lagi? Masih ada? Yang lain? Yuris? Coba Yuris. Strategi adalah suatu rencana yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu. Oke, sama tadi ya. Jadi suatu
ketiga, menurut Sanjaya, strategi pembelajaran adalah perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, sekali lagi dia menggarisbawahi bahwa suatu tujuan tertentu. Jadi sudah dua pendapat yang sejalan bahwa untuk mencapai suatu tujuan atau suatu tujuan pengajaran tertentu. Nah, kalau yang kedua tadi dia lebih kepada bagaimana supaya bisa siswa itu mendapatkan namanya hasil belajar, ya. Jadi tidak fokus kepada tujuannya, tetapi fokus pada bagaimana menghasilkan hasil belajar kepada peserta, ya. Kemudian yang terakhir, ya, menurut Gerlach dan Eli, strategi pembelajaran adalah cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pelajaran dalam lingkungan pengajaran tertentu yang meliputi sifat, lingkup, dan aturan kegiatan yang dapat memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik. Kalau pengertian yang terakhir ini mencakup ketiga pengertian yang di atas, ya. Jadi ini yang paling lengkap. Jadi strategi pembelajaran adalah cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pembelajaran dalam lingkungan pengajaran tertentu yang meliputi sifat, lingkup, dan aturan kegiatan yang dapat memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik. Nah, sebenarnya ini yang saya tanyakan di awal tadi. Kalau berbicara tentang strategi, apa yang kalian pikirkan? Pasti yang pertama adalah cara, ya, cara ya. Jadi apa yang kita lakukan supaya tujuan atau misi kita bisa tercapai. Nah, jadi itu ya sedikit pengantar mengenai pengertian dari strategi pembelajaran itu sendiri. Nah, sekarang sebelum Ibu akan menjelaskan lebih lanjut terkait perbedaan konsep antara pendekatan, strategi, model, metode, dan teknik pembelajaran. Jadi sebelum kita membahas lebih jauh di pertemuan-pertemuan berikutnya tentang model, tentang metode, pendekatan, terlebih dahulu kita harus paham konsepnya dulu. Kita harus tahu dulu sehingga kita bisa tahu perbedaannya di mana, apa sih yang menjadi ciri khasnya masing-masing. Ya, tapi sebelum Ibu yang menjelaskan, saya berikan waktu kurang lebih 5 menit bersama 3 orang yang ada di samping kiri kanannya, yang paling dekat, ya, supaya tidak ambil waktu lagi ya untuk kita bagi kelompok. Jadi 3 orang di samping kiri kanan yang terdekat, coba kalian diskusikan tentang perbedaan konsep, pendekatan, model, strategi, metode, dan teknik pembelajaran, ya. Perbedaan konsep tentang pendekatan, strategi, model, dan metode, kurang teknik, ya. Satu lagi, teknik pembelajaran. Oke, silakan. Konsep, nah, itu di depan. Bahkan satu lagi, teknik pembelajaran. Karena sebenarnya kalau konsep pendekatan, strategi bukan hanya di strategi pembelajaran, ya. Di mata kuliah yang lain pun sebenarnya membahas tentang ini. Jadi saya mau tahu, ya, pemahaman kalian sejauh mana mengenai konsep pendekatan, strategi, model, metode, dan teknik pembelajaran. Oke, silakan.
Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Menurut kelompok kami, pendekatan pembelajaran ini mencakup prinsip-prinsip, nilai-nilai, dan keyakinan yang mendasari cara pendidik mendekati proses pembelajaran. Kemudian model pembelajaran memberikan panduan tentang bagaimana informasi disajikan, diproses, dan dipahami oleh peserta didik. Kemudian strategi pembelajaran melibatkan langkah-langkah atau taktik yang dipilih oleh pendidik untuk mendukung proses pembelajaran. Metode pembelajaran juga mencakup teknik-teknik dan prosedur yang digunakan dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Dan yang terakhir, teknik pembelajaran itu melibatkan penggunaan alat bantu, media pembelajaran, dan aktivitas pembelajaran yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta didik. Oke, berasos dulu untuk teman-teman. Oke, satu kelompok lagi sebelum kita melihat lebih lanjut apa sebenarnya perbedaan dari 5 konsep tadi. Ya, kelompok yang mana lagi? Coba silakan. Yang di belakang. Oke. Baik, terima kasih. Yang pertama, konsep pendekatan itu cara pandang atau filosofi dasar yang mendasari proses belajar mengajar. Yang kedua ada strategi, yaitu suatu cara yang disusun secara sistematis untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar siswa. Ketiga yaitu model pembelajaran, yaitu kerangka yang menggambarkan secara menyeluruh tentang proses pembelajaran. Yang keempat yaitu metode pembelajaran, yaitu cara yang digunakan oleh guru untuk melaksanakan strategi pembelajaran. Oke, mari kita lihat ya. Jadi yang pertama adalah konsep pendekatan. Jadi pendekatan pembelajaran adalah kerangka filosofis atau perspektif umum yang menjadi dasar bagaimana pendidikan dan pembelajaran seharusnya dilaksanakan. Ya, jadi kerangka filosofis atau perspektif umum yang menjadi dasar. Nah, itu kalau pendekatan. Yang kedua, ada beberapa karakteristik dari pendekatan. Jadi ini gunanya kita mengetahui ya, supaya tidak selalu salah di dalam menentukan apakah ini masuk pendekatan, masuk model, masuk strategi, karena kebanyakan seperti itu, tidak tahu membedakan yang mana pendekatan, yang mana strategi, yang mana model. Jadi ada ciri khas atau karakteristik dari masing-masing konsep tersebut ya. Karakteristik yang pertama yaitu mencakup keyakinan dasar tentang proses belajar mengajar. Jadi keyakinan dasar tentang proses belajar mengajar. Nah, itu yang pertama. Kemudian prinsip yang kedua adalah biasanya berdasarkan teori belajar tertentu seperti konstruktivisme, behaviorisme atau humanisme, dan teori-teori belajar yang lain. Dan yang terakhir adalah bersifat umum dan tidak spesifik dalam detail pelaksanaan. Jadi dia umum, tidak detail di dalam proses pembelajaran. Jadi yang menjadi ciri khasnya adalah menggunakan teori-teori belajar tertentu. Contohnya mungkin di dalam proses pembelajaran mau menggunakan konstruktivis, berarti kita mengacu pada bagaimana proses pelaksanaan dari teori belajar konstruktivis itu sendiri. Jadi pasti berbeda dengan behaviorisme dan humanisme dan beberapa teori belajar yang lain. Jadi itu menjadi salah satu ciri khasnya, ya. Kemudian konsep strategi pembelajaran. Nah, ini sebenarnya tadi kita sudah melihat ya bagian apa pengertian dari strategi itu sendiri, tetapi kita melihat apa sih sebenarnya ciri khas dari strategi itu sendiri. Jadi strategi pembelajaran adalah rencana atau pola umum yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Jadi dia pola umum. Jadi baru sekedar rencana yang umum. Contohnya misalnya
IPA. IPA itu kira-kira cocoknya dibelajarkan dengan bagaimana, itu namanya strategi. Jadi dia masih bersifat umum, belum sampai pada bagaimana cara untuk melaksanakan. Jadi dia bersifat umum, ya. Kemudian ciri atau karakteristik dari strategi pembelajaran yaitu bersifat lebih spesifik dibandingkan pendekatan. Kalau pendekatan tadi kan dia lebih umum, ya, belum detail pelaksanaannya di dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah melibatkan perencanaan bagaimana berorganisasi dan menyampaikan materi pelajaran. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa contohnya kita mau membelajarkan IPA, kira-kira cocoknya kita menggunakan model apa, kira-kira pembelajarannya mau apakah dalam bentuk project atau apakah dalam bentuk problem solving dan sebagainya. Jadi itu kita pikirkan, itu namanya strategi, ya. Dan yang terakhir adalah bisa mencakup Oke. Yang ketiga adalah konsep model pembelajaran, ya. Jadi model pembelajaran adalah kerangka atau pola yang memberikan gambaran rinci tentang bagaimana proses pembelajaran dapat dijalankan dari awal hingga akhir. Jadi model pembelajaran inilah yang menggambarkan kegiatan pembelajaran dari awal hingga akhir. Misalnya kalau kita menggunakan project based learning, ya, awalnya bagaimana kita mengidentifikasi. Oke, cukup sekian ya penjelasan materi dari Ibu untuk hari ini, ya. Untuk lebih jelasnya atau kalian lebih memahami tentang materi kita hari ini, Ibu akan memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah, ya, tugasnya individu. Jadi tugasnya adalah cari jurnal, ya, terkait penggunaan atau penerapan pendekatan, strategi, model dan metode pembelajaran serta teknik pembelajarannya. Nah, setelah kalian dapat jurnalnya, kalian analisis satu persatu sejauh mana keefektifan dari penggunaan pendekatan, strategi, metode, model dan teknik pembelajaran, ya. Tugasnya nanti kita periksa minggu depan sebelum kita masuk di dalam materi yang baru, karena akan